Hai, aku mau tanya sesuatu dulu sebelum kita mulai. Kamu pikir kamu kenal diri kamu sendiri? Wajah kamu, tubuh kamu, cara kerja tubuh kamu? Kebanyakan orang jawab iya. Tapi setelah nonton video ini, aku nggak yakin jawabanmu bakal sama. Karena ternyata tubuh kamu menyimpan rahasia-rahasia yang bahkan para ilmuwan butuh waktu bertahun-tahun untuk membuktikannya. Dan hari ini, kita bahas semuanya. Satu persatu. Ini adalah 10 fakta tentang tubuh manusia yang hampir nggak ada yang tahu. Bukan fakta yang ada di buku pelajaran, bukan yang pernah kamu baca di caption Instagram. Ini fakta yang beneran ilmiah, beneran mengejutkan, dan beneran bakal bikin kamu ngerasa asing sama diri sendiri setelah ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Fakta pertama, coba sentuh kulit tanganmu sekarang. Rasakan? Itu bukan kulit yang sama dengan yang kamu punya bulan lalu. Setiap 2-4 minggu sekali, seluruh lapisan kulit paling luar di tubuhmu diganti total. Habis, baru, dari nol. Dan prosesnya nggak berhenti. Setiap 1 jam, kira-kira 30-40 ribu sel kulit mati rontok dari tubuhmu. Kamu lagi duduk, kerja, atau nonton ini, dan di saat yang sama, kulit kamu lagi perang besar-besaran mengganti diri sendiri. Nah, sekarang yang lebih menarik, atau lebih tepatnya lebih menjijikan. Sel-sel kulit yang rontok itu pergi kemana? Jawabannya, mereka jadi debu. Debu di kamarmu, di kasurmu, di mejamu. Sebagian besar dari debu itu adalah potongan kecil dari dirimu sendiri. Makanya para ahli bilang, manusia itu mengganti kulitnya seperti ular. Cuma caranya lebih lambat dan lebih diam-diam. Selamat datang di fakta yang bakal bikin kamu rajin bersihin kamar mulai sekarang. Fakta kedua, kamu punya 2 otak. Bukan kiasan, bukan metafora, literally 2 otak. Yang pertama jelas ada di kepalamu, yang kedua ada di perutmu. Di dalam sistem pencernaan manusia, ada jaringan saraf yang disebut enteric nervous system, yang punya lebih dari 100 juta sel saraf. Angka itu lebih banyak dari jumlah sel saraf di sumsum tulang belakangmu sendiri. Para ilmuwan menyebutnya second brain atau otak kedua. Dan ini bukan istilah bercanda. Ini istilah ilmiah yang resmi dipakai dalam dunia kedokteran. Pernah nggak sebelum presentasi, wawancara kerja, atau ketemu orang yang kamu suka, tiba-tiba perutmu mules nggak karuan? Itu bukan lebay. Itu bukan kebanyakan pikiran. Itu otak keduamu yang lagi panik bareng otak pertamamu secara bersamaan. Keduanya terhubung lewat saraf vagus, jalur komunikasi langsung antara kepala dan perut. Jadi kalau kamu bilang, aku ngerasa ini dari isi perutku, secara ilmiah, kamu beneran gak salah. Fakta ketiga, di dalam tubuhmu saat ini, di kulitmu, di ususmu, di mulutmu, ada sekitar 38 triliun bakteri yang tinggal dan hidup. Sementara jumlah sel manusia di seluruh tubuhmu cuma sekitar 30 triliun. Artinya, secara matematis, kamu itu lebih banyak bakteri daripada manusia. Kalau tubuhmu diadakan pemilihan umum dan semua penghuninya boleh nyoblos, para bakteri itu yang bakal menang telak. Dan kamu bahkan nggak tahu mereka ada. Tapi sebelum kamu panik, sebagian besar dari bakteri itu justru bekerja untukmu. Mereka bantu kamu mencerna makanan, mereka produksi vitamin yang tubuhmu butuhkan. Mereka jaga sistem imunmu tetap kuat. Bahkan ada penelitian yang bilang bakteri di ususmu bisa mempengaruhi suasana hatimu, bahagia atau sedih. Jadi kamu bukan cuma seorang manusia yang jalan-jalan. Kamu adalah sebuah ekosistem penuh kehidupan yang bergerak kemana-mana setiap hari. Keren, tapi juga sedikit serem ya. Fakta keempat, kamu mungkin pernah berpikir tulang itu rapuh, gampang patah, gampang keropos. Tapi ternyata tulang manusia adalah salah satu material paling kuat yang pernah ada di alam. 1 cm kubik tulang bisa menahan tekanan hingga 1,7 ton sebelum akhirnya retak. Itu lebih kuat dari beton, lebih kuat dari baja dengan ukuran yang sama, dan bahkan lebih kuat dari sepotong granit. Struktur mikrotulang yang terbentuk dari kolagen dan mineral kalsium menciptakan kombinasi kekuatan dan kelenturan yang sampai sekarang belum bisa ditiru sepenuhnya oleh teknologi manusia. Dan yang lebih menakjubkan lagi, tulangmu nggak pernah berhenti memperbaharui dirinya sendiri. Ada sel khusus namanya osteoklas yang tugasnya merobohkan jaringan tulang lama, dan osteoblas yang membangun jaringan tulang baru sebagai gantinya. Proses ini berjalan terus sepanjang hidupmu tanpa berhenti. Dan dalam rentang waktu sekitar 10 tahun,
Hampir semua tulang di tubuhmu sudah diganti seluruhnya. Kerangka yang kamu punya sekarang bukan kerangka yang sama dengan yang ada di tubuhmu 10 tahun lalu. Tubuhmu adalah proyek renovasi yang tidak pernah selesai. Fakta kelima, di dalam matamu ada sel-sel khusus yang disebut cone cells, sel kerucut yang peka terhadap cahaya dan warna. Manusia punya 3 jenis cone cells yang masing-masing sensitif terhadap panjang gelombang cahaya yang berbeda. Kombinasi dari ketiganya memungkinkan mata manusia membedakan hingga 10 juta warna yang berbeda. 10 juta! Untuk konteks perbandingan, layar TV terbaik di dunia hanya bisa menampilkan sekitar 16 juta warna. Matamu hampir setara dengan teknologi terbaik yang pernah dibuat manusia, dan kamu bawa itu kemana-mana setiap hari. Tapi ada tangkapannya. Matamu memang luar biasa, tapi otakmu yang memproses warna itu tidak selalu jujur. Ada fenomena yang disebut color constancy, di mana otakmu secara otomatis menyesuaikan persepsi warna berdasarkan konteks cahaya sekitar. Inilah kenapa dulu seluruh internet berantem soal warna gaun itu, biru hitam atau putih emas. 2 orang melihat gambar yang sama bisa melihat warna yang benar-benar berbeda. Dan yang mengejutkan, keduanya benar. Otak masing-masing memproses informasi yang sama dengan cara yang berbeda. Fakta keenam. Jantungmu bekerja keras setiap detik. Bahkan saat kamu tidur, bahkan saat kamu santai, bahkan saat kamu nonton video ini dengan tiduran. Dan hasil kerjanya luar biasa. Setiap harinya, jantungmu memompa sekitar 7.500 liter darah. Tekanan yang dihasilkan jantung saat memompa itu cukup kuat untuk menyemprotkan air sejauh 9 meter ke udara. Kalau jantung itu dikeluarkan dari tubuh, kamu bawa mesin hidrolik sekuat itu di dalam dadamu, berdetak tanpa henti, sejak sebelum kamu lahir sampai hari terakhirmu. Dalam seumur hidupmu, jantungmu akan berdetak sekitar 2,5 miliar kali. 2,5 miliar tanpa satu pun istirahat. Tanpa baterai, tanpa charger, tanpa servis berkala, tanpa garansi dari toko. Tidak ada mesin buatan manusia yang bisa menandingi durabilitas itu. Mesin mobil terbaik pun butuh istirahat, butuh oli, butuh perawatan. Jantungmu tidak. Dia terus jalan selama kamu jalan. Dan yang paling luar biasa, selama ini kamu bahkan jarang berterima kasih padanya. Fakta ketujuh. Otakmu berbohong padamu. Setiap saat, sepanjang hari, tanpa berhenti. Bukan bohong jahat, tapi bohong yang diperlukan. Begini caranya. Ada jeda waktu sekitar 80 milidetik antara sesuatu yang terjadi di dunia nyata dan saat otakmu akhirnya memproses informasi itu. 80 milidetik itu terdengar kecil, tapi cukup untuk menciptakan celah. Dan otakmu membenci celah. Jadi dia mengisinya dengan prediksi, dengan asumsi, dengan rekonstruksi berdasarkan pengalaman masa lalumu. Hasilnya adalah versi realita yang sudah diedit secara otomatis oleh otakmu sendiri. Artinya, tidak ada satupun hal yang kamu lihat, dengar, atau rasakan yang merupakan realita mentah yang sesungguhnya. Semuanya sudah melalui proses seleksi, editing, dan rekonstruksi oleh otakmu sebelum sampai ke kesadaranmu. Ilmuwan menyebutnya controlled hallucination, halusinasi yang terkontrol. Kamu bukan melihat dunia apa adanya, kamu melihat versi dunia yang otakmu anggap paling masuk akal berdasarkan semua data yang dia punya. Mau berpikir lebih dalam lagi? Ini artinya tidak ada 2 orang yang melihat dunia dengan cara yang benar-benar sama. Fakta ke-8. Yang ini agak ringan, tapi tetap mengejutkan. Coba perhatikan kuku di kedua tanganmu. Kuku di tangan yang lebih sering kamu pakai, tangan dominanmu, tumbuh lebih cepat dibandingkan tangan satunya. Kalau kamu kidal, kuku tangan kirimu tumbuh lebih cepat. Kalau kamu kanan, kuku tangan kananmu yang lebih panjang. Ini bukan mitos. Ini sudah diteliti dan dikonfirmasi oleh para dermatologis, dokter kulit. Alasannya adalah aliran darah ke tangan dominan lebih tinggi karena lebih banyak digunakan. Dan aliran darah yang lebih tinggi mendorong pertumbuhan kuku lebih cepat. Dan satu lagi soal kuku yang mungkin belum kamu sadari. Kuku tanganmu tumbuh hampir 4 kali lebih cepat dibandingkan kuku kakimu. Kuku tangan rata-rata tumbuh 3,5 mm per bulan. Kuku kaki hanya sekitar 1,5 mm. Jadi kalau kamu merasa jarang perlu potong kuku kaki, itu bukan malas, itu sains. Kuku kakimu memang santai hidupnya. Oh ya, satu fakta bonus yang benar-benar tidak ada yang minta. Kuku tumbuh lebih cepat di siang hari daripada malam hari. Dan lebih cepat di musim panas daripada musim dingin. Serius. Fakta ke-9.
Dan ini salah satu yang paling bikin saya pribadi terkagum-kagum. Dalam beberapa kasus medis, dokter perlu melakukan operasi pada janin yang masih ada di dalam rahim untuk memperbaiki kelainan bawaan, seperti spina bifida. Dan yang membuat para dokter bedah itu tertegun pertama kali adalah bekas luka operasi pada janin itu hilang. Tidak ada jaringan parut, tidak ada tanda-tanda pernah ada sayatan. Kulit janin menutup kembali seperti sebelum ada operasi, sempurna tanpa jejak apapun. Ini terjadi karena sel-sel janin masih dalam tahap perkembangan yang sangat aktif. Kemampuan regenerasinya jauh melampaui sel orang dewasa. Sel janin bisa membelah dan memperbaiki diri dengan kecepatan dan presisi yang tidak bisa dilakukan sel dewasa. Para peneliti di seluruh dunia sedang giat mempelajari mekanisme ini. Karena kalau rahasianya bisa dipecahkan, bisa jadi dasar untuk teknologi penyembuhan luka tanpa bekas di masa depan. Bayangkan, operasi besar tanpa meninggalkan satu pun bekas. Itu yang sedang dikejar oleh sains hari ini. Fakta terakhir, dan ini yang paling filosofis. Tubuhmu tersusun dari atom-atom, partikel-partikel kecil yang membentuk semua materi di alam semesta, termasuk dirimu. Tapi atom-atom itu tidak permanen. Setiap kali kamu bernapas, makan, minum, atau bahkan berkeringat, atom-atom lama meninggalkan tubuhmu dan atom-atom baru masuk untuk menggantinya. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sekitar 98% atom di tubuhmu diganti dalam rentang 1 tahun. 98%. Kamu secara harfiah adalah organisme yang terus-menerus memperbarui dirinya sendiri sampai ke level paling fundamental. Artinya, kamu yang sekarang duduk atau tiduran nonton video ini, secara fisik bukan orang yang sama dengan kamu setahun yang lalu. Atom-atom yang membentuk tanganmu, otakmu, jantungmu saat ini, sebagian besar bukan atom yang sama dengan setahun lalu. Mereka sudah diganti. Ini bukan filosofi, ini fisika dan biokimia. Ada sebuah pertanyaan lama yang para filsuf debatkan. Kalau semua komponen sebuah kapal diganti satu persatu, apakah itu masih kapal yang sama? Sekarang pertanyaan itu bukan cuma soal kapal, itu tentang kamu. Hah, gimana? Sekarang kamu ngerasa lebih asing sama diri sendiri? Bagus, itu tandanya kamu baru aja belajar sesuatu yang beneran penting hari ini. Dari 10 fakta yang baru kita bahas, nomor berapa yang paling bikin kamu terkejut? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Aku baca semua komentar dan aku sering reply. Jadi kalau kamu punya pertanyaan atau mau ngobrol soal fakta ini lebih dalam, langsung aja komen. Kalau video ini bikin kamu mikir, senyum, atau geleng-geleng kepala, subscribe ke Kumpulan Fakta Dunia sekarang. Gratis dan kamu bisa batalin kapan aja. Tapi aku yakin kamu gak akan mau. Setiap minggu kita bahas fakta-fakta yang gak akan kamu temuin di buku pelajaran. Sampai ketemu di video berikutnya di Kumpulan Fakta Dunia. Dadah!